Mengelola ekspektasi, siap menang, siap kalah. Berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Kata-kata dari Reinhold Niebuhr. Bisa jadi ada masa dalam hidup kita bahwa apa yang terjadi pada diri kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kecewa, mungkin. Sedih, mungkin juga. Seberapa jauh perasaan itu sampai mengganggu kita, membuat kita frustasi, bahkan putus asa. Mengapa seringkali kita siap jika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, namun tidak siap ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kita memiliki ekspektasi yang berlebihan sehingga kita kalah ketika belum berhasil, merasa frustasi? Kalau saya bertanya, sebenarnya apa sih ekspektasi itu? Seringkali orang yang saya tanyakan menjawab bahwa ekspektasi itu harapan. Ya, cukup banyak orang yang menyamakan ekspektasi dengan harapan. Loh, apakah kemudian itu salah? Tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Jika merujuk pada beberapa sumber, harapan sering diartikan sebagai pandangan umum dalam memaknai suatu hasil yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, harapan ini tidak hanya dilihat dari kepentingan diri sendiri saja, tetapi ingat, dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, ekspektasi lebih bersifat egosentris, di mana ekspektasi ini seringkali hanya difokuskan pada keinginan pribadi saja. Misalnya, saya itu inginnya kamu seperti begini, begitu. Saya maunya saya nanti bisa begini, begitu, dan seterusnya. Mengapa sih manusia sering memiliki ekspektasi? Pada dasarnya, ekspektasi itu adalah sesuatu yang lumrah dimiliki individu manusiawi. Hal itu tidak lain karena kita memiliki kecenderungan bahwa opini atau pendapatnya paling benar dan lebih suka mempercayainya. Nah, hal ini dapat memungkinkan kita memiliki ekspektasi pada berbagai hal. Sayangnya, seringkali ekspektasi ini kemudian menjadi belenggu yang seakan menggembok cara berpikir kita, semacam mental block. Blok mental yang dapat menghambat pikiran kita untuk dapat bergerak maju. Jika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, maka kita akan cenderung putus asa karena situasinya tidak sesuai dengan standar yang kita bayangkan, yang pada akhirnya dapat mengukung pikiran dan perasaan kita. Berbeda dengan harapan. Harapan mampu mengubah keputusasaan kita menjadi sebuah tekad. Nantinya hal ini dapat membuka pikiran kita untuk terus maju. Lantas, apakah kemudian kita sama sekali tidak boleh memiliki ekspektasi? Tentunya bukan berarti kita tidak boleh memiliki ekspektasi. Hal yang penting adalah bagaimana kemudian kita perlu belajar mengelola ekspektasi. Bagaimana kemudian kita belajar untuk menyeimbangkannya dengan harapan dan pemikiran yang logis. Tentu kita tahu bahwa dalam hidup ini kita akan dapat berada pada situasi yang dianggap menang dan juga dapat berada pada situasi yang dianggap kalah.
dalam bentuk apapun. Dalam hidup ini kadang kita menang dan kadang kita kalah. Seringkali banyak orang bersiap untuk menang, namun tidak bersiap untuk kalah. Padahal bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kemenangan, kita justru menjadi sombong, berperilaku tidak terkendali. Sementara itu bisa saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kekalahan, justru kita dapat semakin berkembang, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai muslim, tentunya kita menyadari bahwa semuanya sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kemungkinan gagal maupun berhasil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Tentunya semua kemungkinan tersebut dapat terjadi. Bukan berarti kita menjadi pribadi yang pesimis, namun dengan adanya kesadaran bahwa dalam hidup kita akan sangat mungkin untuk berhasil maupun gagal. Hal itu akan menjadikan kita pribadi yang bersiap jika kemungkinan buruk atau gagal dapat terjadi. Lalu lanjutkan dengan apa yang dapat kita lakukan. Kita tetap mengharapkan yang terbaik, namun juga menyiapkan diri jika skenario terburuk mungkin terjadi. Jangan berharap sesuatu yang terjadi seperti yang kau inginkan. Berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya, maka itu kau akan bahagia. Epictetus. Lantas, bagaimana caranya kita mengelola ekspektasi? Pada dasarnya, berbicara tentang belajar mengelola ekspektasi itu berarti kita perlu belajar tentang kontrol. Kontrol terhadap diri kita sendiri. Tentunya kita tahu bahwa dalam hidup ini ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Apa saja hal-hal yang bisa kita kontrol? Kita hanya bisa mengontrol atau mengendalikan apa yang memang ada dalam kendali kita, seperti pikiran dan tindakan kita sendiri. Termasuk dalam hal yang bisa kita kontrol adalah usaha-usaha yang kita lakukan atau kerahkan. Kemudian, apa saja hal-hal yang tidak dapat kita kontrol? Segala sesuatu yang berada di luar pikiran dan tindakan kita, itu tidak dapat kita kontrol. Segala hal eksternal yang itu semua berada di luar kendali kita. Hal yang bisa kita kendalikan bukanlah hal eksternal itu, namun penilaian kita terhadap hal-hal eksternal. Seringkali kita marah, kesal, sedih, atau kecewa, bukan karena sesuatu hal itu, peristiwa itu yang mengganggu kita, namun karena penilaian kita sendiri atas peristiwa tersebut yang menjadikan kita marah atau sedih. Semakin kita mencoba mengendalikan apa yang ada di luar kita, maka kita akan semakin frustasi, kecewa, dan sakit hati. Sama halnya dengan tujuan yang kita buat. Jika kita membuat tujuan yang menggantungkan hasilnya pada perubahan perilaku orang lain, itu adalah tujuan yang paling rawan menimbulkan frustasi dan kekecewaan. Kita sangat bisa mengendalikan respon yang akan kita berikan terhadap peristiwa yang terjadi di luar dari diri kita. Bagaimana respon kita? Itu tergantung dari makna yang kita buat secara internal. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti pengetahuan, nilai keyakinan, ataupun ingatan yang kita miliki. Belajar mengelola ekspektasi itu artinya kita belajar untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Kita bertanggung jawab sepenuhnya atas pikiran kita sendiri.
Demikian pula pada hasil yang berbentuk perilaku kita. Oleh karena itu, penting dalam proses kita mengelola ekspektasi untuk kita belajar dan berlatih mengelola pikiran kita. Dalam hal ini, ada dua bentuk orientasi pikiran yang sering dilakukan individu, yakni kita berpikir yang berorientasi hasil dan kita berpikir yang berorientasi pada proses atau usaha. Berpikir yang berorientasi hasil. Hasil ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita kontrol atau kendalikan. Dengan cara berpikir seperti ini akan cenderung membuat individu rawan frustasi karena fokusnya hanya pada hasil. Apabila hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka individu akan mudah frustasi. Berpikir yang berorientasi pada proses atau usaha. Proses atau usaha adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Berpikir dengan orientasi pada proses akan lebih mudah dalam mengendalikan ekspektasi, karena yang kita kendalikan adalah sesuatu yang memang bersifat bisa dikontrol, yakni usaha atau kinerja kita. Dalam melakukan sesuatu yang bisa kita kendalikan adalah usaha kita. Hasilnya tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya perlu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tetap berusaha dan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jika nantinya berhasil, bersyukur. Jika belum, tidak perlu menghabiskan waktu dengan mengeluh dan menyesali apa yang terjadi. Belajar mengelola ekspektasi itu berarti juga kita belajar untuk berikhtiar dan bertawakal. Kita perlu memupuk sikap untuk terus berikhtiar dan bertawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ikhtiar itu artinya kerja keras dan usaha maksimal yang kita kerahkan. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal. Bukan tawakal namanya jika hanya pasrah menunggu nasib tanpa melakukan apa-apa dan sekedar berpangku tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tawakal. Jika saja kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan apa sepenuh hati, niscaya Allah akan memberi rizki untukmu sekalian, sebagaimana Ia memberinya kepada burung-burung. Burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti sunatullah tentang hukum, sebab, dan akibat. Usaha harus selalu dilakukan, tidak hanya sekedar berpangku tangan. Tawakal harus diawali dengan ikhtiar. Namun meskipun kita diminta untuk berikhtiar sebelum bertawakal, kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Sebab akibat memang sunatullah. Belajar adalah sebab untuk mendapatkan ilmu. Berobat adalah sebab untuk sehat, tetapi bukan sebab yang semata-mata menimbulkan akibat. Misal, ada dua pasien dokter yang punya penyakit sama, diberi obat yang sama, namun yang satu hidup, yang satu meninggal. Meskipun bukan sebab saja yang menimbulkan akibat, namun sebab tidak boleh dilupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk mengusahakan sebab dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Usaha tanpa pertolongan Allah bisa sia-sia. Penting bagi setiap muslim untuk tidak menggantungkan diri sepenuhnya kepada ikhtiar tanpa memasrahkan kepada Allah, karena sikap seperti itu akan mendatangkan kesombongan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain
yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Sekali lagi, Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, namun kita tidak boleh bertawakal pada ikhtiar yang kita lakukan. Tawakal kita hanya kepada Allah semata. Dengan sikap tawakal ini akan membawa kita pada ketenangan hati, karena sekalipun kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, jika nantinya masih mengalami kegagalan, kita tidak akan berputus asa. Kita tidak akan frustasi, kecewa, dan bersedih. Kita akan belajar untuk menerima hal tersebut sebagai suatu ujian, musibah, atau tantangan dari Allah, dan kita belajar bersabar karenanya. Dan jika sekiranya ada keberhasilan, kita akan belajar bersyukur kepada Allah, tidak sombong dan membanggakan diri, karena kita harus yakin bahwa semua usaha yang kita kerahkan tidak akan berhasil tanpa izin Allah. Jika gagal, kita bersabar. Jika berhasil, kita bersyukur. Sikap tawakal akan membantu kita untuk bersiap menghadapi apa yang akan terjadi pada diri kita. Menang atau kalah, berhasil atau gagal, kita akan belajar menghadapi masa depan tanpa rasa takut dan cemas. Hal yang penting adalah kita berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan yang paling penting juga bahwa orang yang bertawakal akan dilindungi oleh Allah, sebagaimana firman Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Dengan demikian, apa yang kita lakukan jika pada akhirnya kita mengalami kegagalan atau kekalahan, atau saya lebih suka menyebutnya belum berhasil, banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, baik sangka kepada Allah, karena semua hal yang terjadi pasti ada alasan atau hikmahnya. Yang kedua, terima dan cintai situasi yang terjadi. Ubah setiap kesulitan menjadi bahan bakar untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Yang ketiga, ambil pelajarannya, introspeksi diri, memperbaiki diri, bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Yang keempat, bangkit dan coba lagi, jangan takut untuk memulai lagi. Yang kelima, yakinlah bahwa kita tidak memulai lagi dari nol, namun kita memulainya dengan berbekal pengalaman. Sebagai catatan paling penting adalah kita mengalami kekalahan atau kegagalan. Jangan sekalipun bagi kita menyerah dan berputus asa, seperti yang Allah firmankan. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Bagaimana? Sudahkah kita menjadi pribadi yang tidak hanya siap untuk menang, namun juga siap untuk kalah? Kita akan terus belajar menjadi pribadi yang senantiasa siap menghadapi situasi dan kondisi apapun, karena kita yakin bahwa Allah senantiasa memberikan rizki kepada para hambanya dalam bentuk apapun, jika kita terus berusaha dan bertawakal. Artikel ini dibacakan dari website fpscs.uii.ac.id.